Halo, sahabat Profit Shooter dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Iman Hidupi Andika SSI MM dalam channel kesayangan kita semua, Profit Shooter. Nah, jadi dalam channel kali ini saya akan membahas seputar analisa masih tentang analisa perusahaan, di mana kita akan berbicara mengenai cerita apa yang akan terjadi, ya. Kita rangkum ceritanya dari sebuah berita. Nah, prospek dari perusahaan selanjutnya kita akan ketahui, ya, di video kali ini. Jadi teman-teman stay tune terus, ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe apabila kalian mendapatkan manfaat dan juga insight baru dari video saya ini, dan share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, dan juga saudara, ya, yang membutuhkan video edukasi tentang investasi dan juga trading. Oke, stay tune terus. Baik teman-teman, di video saya kali ini saya akan menjelaskan prospek perusahaan dari perusahaan BUMN, ya, masih perusahaan plat merah yang bergerak di bidang perbankan. Nah, jadi kali ini saya akan membahas tentang Bank BNI, ya, dengan kode emiten BBNI. Nah, sebenarnya kenapa sih BBNI ini? Nah, jadi sebelumnya saya ingin cerita dulu ya bahwa BNI ini merupakan bank plat merah, ya, milik pemerintah Indonesia. Jadi BNI ini masuk ke dalam portofolio reksadana, ya, reksadana milik Morgan Stanley, ya. Nah, seperti yang teman-teman tahu, Morgan Stanley ini kan merupakan perusahaan investasi uh, aset manajemen, dan juga ya reksadananya lah, reksadana dari yang kantor pusatnya di Amerika Serikat. Nah, Morgan Stanley ini kan merupakan perusahaan besar, ya, yang sudah memiliki atau sudah berekspansi di 48 negara. Dan di tahun 2018 juga Morgan Stanley ini masuk ke dalam jajaran atau deretan Fortune 500. Ya, jadi sekedar informasi aja, Fortune 500 ini merupakan indeksnya, ya, indeks perusahaan yang besar di Amerika yang memiliki market cap yang besar, ya, mirip seperti LQ45-nya lah di Indonesia. Nah, jadi Morgan Stanley ini itu biasanya, ya, itu portofolio dari reksadananya itu merupakan acuan bagi reksadana lain, khususnya yang lokal, ya, di Indonesia, karena ya tadi dia merupakan perusahaan besar yang sudah memiliki reputasi. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Morgan Stanley ini di portofolionya itu masuk, ya, bank BNI. Nah, dia masuk di deretan nomor 6 di portofolionya, ya. Nanti teman-teman saya kasih linknya, ya, biar teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, itu kalau teman-teman lihat di jajaran teratas itu ada bank juga, ada BCA, kemudian ada Telkom, kemudian ada Bank Mandiri dan lain sebagainya, dan BNI di urutan ke-6. Nah, artinya apa? Berarti Morgan Stanley ini kan percaya dengan Bank BNI, ya, karena Morgan Stanley aja masukin BNI di dalam portofolionya, ya. BNI ini merupakan salah satu market mover, ya, di indeks kita di IHSG, yang market cap-nya 162 triliun, kemudian juga free float, kategori free float masuk, ya, 40% saham beredar di masyarakat. Dan makanya kalau misalkan Morgan Stanley aja masukin portofolionya di portofolio BNI dalam portofolio reksadananya, ya, berarti kita secara logika sederhana aja berarti kan kita tinggal yang ngikut aja, ya. Kita tinggal merem aja. Kenapa? Karena Morgan Stanley dan juga nanti di reksadana lokal lainnya yang dimana mengacu pada Morgan Stanley, kan mereka sudah memiliki tim analis sendiri, tim risetnya sendiri, kan, untuk perusahaan-perusahaan yang akan mereka investasikan. Kan tidak mungkin yang asal investasi aja, nanti kan akan berpengaruh kepada returnnya, kan. Nah, oleh karena itu aset manajemen
dan juga manajer investasi itu mereka memang digaji besar untuk bisa meriset perusahaan-perusahaan yang dimana nanti return dari portofolionya mereka yang akan dijadikan acuan ya, yang akan dijadikan seperti kasarnya itu adalah marketingnya. Nah, jadi kalau Morgan Stanley aja invest di Bank BNI, ya kita tinggal ngikut aja ya, karena mereka sudah memiliki tim analis dan riset yang hebat. Nah, oke. Sekarang yang jadi permasalahan di sini adalah bukan permasalahan ya. Jadi saya akan memberikan sebuah berita, nah linknya nanti saya akan berikan di video, bahwa BNI akan melakukan perombakan ya direksi dan juga komisaris di bulan Agustus ini tahun 2022 melalui rapat umum pemegang saham luar biasa, teman-teman ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum paham juga, ya, yang sekedar informasi aja. Jadi rapat umum pemegang saham luar biasa itu kan diadakan di luar rapat umum pemegang saham tahunan. Nah, jadi dengan adanya penggantian dewan dan juga komisaris ini biasanya itu kan dinilainya pada saat progresnya, nilai progres kinerjanya itu kan pada saat rapat umum pemegang saham tahunan. Ya, itu bisa juga di sana. Tapi kenapa di rapat umum pemegang saham luar biasa? Nah, berarti dengan adanya penggantian direksi dan komisaris ini berarti ada sesuatu yang terjadi di internalnya Bank BNI. Nah, kalau kita misalkan melihat dari kinerjanya Bank BNI itu sudah sangat tidak kita ragukan, ya, tidak kita ragukan sekali kinerjanya. Perusahaan besar, kemudian market cap besar, free float besar, ya, dan dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan juga menjadi acuan ya, itu dimasukkan dalam portofolionya Morgan Stanley, yang dimana Morgan Stanley dia dijadikan acuan untuk reksadana lainnya. Tapi dengan adanya pergantian dewan dan dewan komisaris dan juga direksi, itu menandakan ada sesuatu yang terjadi. Nah, jadi kita tidak bilang masalah ya, saya tidak bilang masalah, tetapi ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan pemilik, ya, di mana pemilik ini ya 50%-nya kan dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Nah, berarti ada sesuatu yang tidak sesuai. Nah, saya tidak bilang masalah sih, tapi ada tidak sesuai kinerjanya. Oleh karena itu ya, kalau misalkan kita melihat kinerja ya dari Dewan Komisaris baru ini, anggaplah nanti sudah selesai dan juga sudah disahkan ya siapa Dewan Komisaris dan juga direksi barunya. Nah, itu nanti ada link beritanya ya, saya juga akan cantumkan di video. Nanti kan kita bisa hitung kinerjanya dari kuartal ketiga ya, kuartal ketiga tahun 2022 atau dari kuartal kedua 2022. Kenapa? Karena dari Q1 kita menghitung kinerja ya berdasarkan kuartal on kuartal, Q on Q. Kuartal pertama tahun 2021 dengan kuartal pertama 2022 itu kan masih di direksi yang sama ya, kepemimpinan CEO dan juga komisaris yang sama ya. Dan juga kuartal kedua 2021 dan kuartal kedua tahun 2022 masih dengan kepemimpinan yang sama. Nah, tetapi di kuartal ketiga tahun 2020 satu dengan kuartal ketiga tahun 2022 itu kan kita tidak bisa hitung karena baru akan dilakukan pergantian ya. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Ya, berarti kalau dari saya ini kita sebaiknya wait and see ya. Kenapa? Karena kita bisa hitung nanti kinerja dari direksi-direksi yang baru, dewan direksi yang baru itu kan jika kita sudah bisa mendapatkan data atau laporan keuangan dari kuartal kedua tahun 2022 ke kuartal kedua 2023 itu paling lambat ya. Karena ke kuartal pertama 2021 dengan kuartal 2 2022 atau kuartal ketiga tahun 2021 dengan kuartal ketiga tahun 2022 itu kan sudah ada kepemimpinan baru. Ya, jadi kita tidak bisa lihat progresnya hasil kinerja dari kita tidak bisa nilai progres dari kepemimpinan baru, direksi baru jika hanya melihat data dari kuartal ketiga tahun 2022. Kenapa? Karena kuartal ketiga 2021 itu sudah kepemimpinan yang beda.
Bagaimana kita bisa membandingkan? Kan seperti itu. Ini logika sederhana aja ya. Nah, berarti kita bisa menghitung eh, apa namanya hasilnya, kinerjanya apabila dia kan sudah berjalan bulannya, minimal ya, minimal 6 bulan. Yang dimana nanti kita akan bisa lihat progresnya apabila kuartal ketiga atau kuartal kedua tahun 2022 itu dengan kuartal kedua tahun 2023. Apabila ada peningkatan ya secara Q on Q tadi yang seperti yang sudah saya jelaskan, itu misalnya ya ada peningkatan sebesar 10% atau 20%. Nah, berarti bisa kita asumsikan bahwa bisa kita simpulkan bahwa kinerja dari direksi yang baru ini itu sudah apa namanya ya ada peningkatan lah ya karena memang dari tujuan perombakan direksi dan juga komisaris ini di tagline beritanya itu adalah untuk memperkuat kinerja. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kenapa tadi saya sudah sebutkan ada wait and see di sini. Nah, karena kalau misalkan kita itu ingin menginvestasikan ya uang kita, itu kan kita harus melihat ada yang namanya peluang, ya peluang. Nah, kalau kita melihat peluang itu berdasarkan kondisi makroekonomi, ya misalkan dari sekarang inflasi yang tinggi, misalnya ada faktor inflasi, kemudian juga ada BI rate, ya, dan juga ada kondisi perang. Nah, ini kan memang kalau kita lihat itu secara peluang itu tidak mungkin kan. Tapi kalau kita apa namanya percaya dengan perusahaan ya, apalagi ini dimiliki oleh pemerintah Indonesia, yang tadi juga saya sebutkan juga masuk dalam portofolio Morgan Stanley. Nah, ini memang kita apa namanya layak untuk kita investasikan. Tetapi kapan kita bisa mulai menginvestasikan? Kapan kita bisa mulai untuk masuk investasi? Nah, saran saya wait and see dulu karena tadi saya sudah bilang ada peluang. Kemudian amannya pasti dapat ya karena BNI ini kan perusahaan besar milik pemerintah. Tapi nyamannya itu belum bisa kita prediksikan. Karena apa? Nyaman itu kan bisa kita peroleh apabila kita sudah mengetahui siapa pemilik dari perusahaan, siapa pengelola perusahaan, dan bisnisnya apa. Ya, balik lagi pemilik kita sudah jelas milik pemerintah. Kemudian bisnisnya kita sudah jelas bahwa perbankan itu adalah pusatnya uang ya, pusatnya uang berputar. Nah, makanya pusat uang berputar ini juga salah satu alasan kenapa reksadana selalu memasukkan apa namanya portofolio bank ya di bagian atas dengan porsi yang lebih besar karena memang bank itu adalah pusat keuangan. Segala uang ya itu apa namanya itu berpusat dari dia. Kalau misalkan ada kondisi apa namanya perubahan ekonomi secara makroekonomi itu akan berpengaruh sekali pada perbankan. Nah, itu ya bisnisnya tadi kita bilang sudah bisnisnya, pemilik dan juga bisnis. Nah, sekarang pengelolanya. Nah, karena pengelola ini baru diganti dan kita tidak bisa menghitung dan juga kita tidak bisa memprediksi kinerjanya seperti apa. Kecuali nanti sudah keluar laporan keuangan minimal lah Q1 ya. Q1 2023 dengan Q1 2022. Kita bisa bandingkan. Apabila terjadi peningkatan bahwa maka kinerja dari direksi ini itu ya nanti ya sesuai dengan laporan keuangan yang rilis seperti apa. Nah, ini juga menjadi menandakan bahwa reksadana pun juga tidak berani ya tidak berani untuk mengambil posisi atau tidak mungkin dia merubah portofolionya apa dengan memasukkan BNI ya ke dalam portofolionya. Karena apa? Ya karena dengan adanya perubahan apa namanya kepemimpinan atau perubahan pengelola yang dimana kinerjanya belum bisa diketahui ya tidak bisa diprediksi ini kan akan sangat riskan bagi portofolionya dia misalkan dia apabila dia melakukan perubahan komposisi misalkan tadinya maunya eh, apa komposisinya dari BNI itu misalkan 20% dinaikkan menjadi 25% kan juga dia tidak berani karena kinerja dari pengelolanya belum mereka ketahui. Nah, ini mereka pasti akan wait and see juga. Nah, kita sebagai retail, ya memang kita bisa melakukan langkah yang sama. Ya, kenapa? Karena ya seperti yang saya sudah jelaskan tadi, dengan adanya perubahan pengelola, kepemimpinan, maka kinerjanya akan kita ketahui maksimal, ya minimal nanti kuartal pertama tahun 2023.
Kenapa ya teman-teman, misalkan ada yang bertanya, kenapa nggak kuartal ketiga tahun 2022 aja? Maaf, kenapa nggak kuartal keempat tahun 2022 aja? Kan itu kan sudah beda dengan kuartal keempat tahun 2021 kan? Itu beda pengelola. Nah, teman-teman ya, pada saat nanti kuartal keempat tahun 2022, berarti kan hanya memiliki pengelola yang baru atau pengurus yang baru, itu atau apa namanya, direksi yang baru, itu kan hanya memiliki waktu 3 bulan aja untuk apa namanya, kinerjanya. Nah, kalau teman-teman lihat di RUPS tahunan itu kan mereka dinilai selama 1 tahun ya, dan bisa di apa namanya, kinerjanya itu diperhitungkan, atau penilaian kinerjanya itu kan berdasarkan performa dia selama 1 tahun. Kalau 3 bulan aja kan berarti masih sangat subjektif sekali ya. Nah, jadi inilah alasan kenapa kalau misalkan teman-teman kerja itu dikasih kontrak 1 tahun, karena ada penilaian kinerja selama 1 tahun kan. Nah, itu progressionnya 3 bulan. Nah, kalau misalkan dia masuk hanya progression aja dan ternyata memang belum bisa apa namanya, meningkatkan kinerja misalkan ya. Nah, ini kan belum tentu, karena memang eh, kinerja dari direksinya yang masih di bawah standar. Bisa aja karena memang kondisi makro yang lagi tidak menguntungkan kan. Nah, makanya minimal sekali 6 bulan atau 1 tahun itu akan dilakukan penilaian dari kinerja sebuah dewan direksi. Nah, ya teman-teman, jadi sudah jelas ya di sini ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari awal, Bank BNI ini merupakan perusahaan besar yang sudah sangat terpercaya, baik pemiliknya dan juga bisnisnya. Sehingga kita bisa mendapatkan rasa aman dan juga peluang kita sudah dapat, dan juga rasa aman kita sudah dapat peroleh ya jika kita menginvestasikan uang kita di BNI, Bank BNI. Plus Bank BNI itu dimasukkan ke dalam portofolio investasi dari reksadana Morgan Stanley. Nah, jadi nggak ada alasan teman-teman untuk tidak berinvestasi di Bank BNI ya. Karena kalau teman-teman tidak berinvestasi di Bank BNI, berarti teman-teman itu merasa jauh lebih pintar daripada tim analis dari reksadana-reksadana ya, dari manajer investasi. Nah, hanya saja dengan adanya perombakan dari direksi dan juga komisaris ini, nah itu ya sebaiknya kita juga wait and see ya. Baik mau kita trading ataupun kita investasi, kita wait and see dulu sampai kita bisa tahu performa dari dewan direksi yang baru. Nah, kalau misalkan ya ini apa namanya, kalau kita ngomong negatifnya aja ya, misalkan teman-teman paksakan ya, dengan kondisi seperti ini, teman-teman paksa trading atau investasi ya tadi, kalau teman-teman rugi, ya teman-teman pasti ujung-ujungnya nggak tahu di mana masalahnya. Teman-teman nanti kalau misalkan rugi, ya teman-teman nggak tahu alasannya, dan teman-teman mungkin akan mulai mencari pembenaran-pembenaran. Nah, padahal di sini saya sudah apa namanya sampaikan ya, ada cerita ya dengan rilisnya sebuah berita. Nah ya teman-teman, jadi sampai di sini dulu ya penjelasan untuk Bank BNI. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan juga apa namanya, bisa bermanfaat eh, dalam teman-teman memutuskan ya, dalam memutuskan eh, portofolio investasi teman-teman. Nah, jadi teman-teman nyalakan terus lonceng dan belnya agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan info-info dan update-update menarik ya seputar video edukasi tentang investasi dan juga trading. Ya, saya Madi Dupiandika SSIMM mohon undur diri. See you in the next video. Bye bye.